Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daengku semua, kembali lagi di Goata Podcast. Semua ada di sini. Dan episode kali ini sangat spesial karena kita kedatangan tamu podcast yang merupakan birokrat sejati dari pemerintah Kabupaten Goa. Dan beliau harus mengucapkan selamat tinggal Goa. Sedih kan? Nah, baiklah, kita akan lihat video selengkapnya. Tapi jangan lupa subscribe, share, like, dan komen akun YouTube Humas Goa. Ya, sekarang saya sudah berada bersama tamu istimewa kita pada podcast kita kali ini yang mengangkat tema Selamat Tinggal Goa. Dan saya bersama dengan Bapak Haji Muhlis SEMSI yang merupakan Sekda Goa, tapi sekarang sudah menjadi Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Betul Pak? Assalamualaikum Betul, warahmatullahi ya. wabarakatuh Pak Sekda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar tak Pak? Alhamdulillah, baik. Pak, izin saya agak berat kalau memanggil Kepala Biro, mungkin saya manggil Pak Sekda saja Pak Dek. Karena sudah melekat sekali nih Pak. Oke, it doesn't matter. Baik Pak. Pak, di sini kita saling sharing Pak. Kami juga mau tahu ceritanya Bapak dari awal menjadi seorang ASN di Kabupaten Goa ini Pak. Tepatnya pada tahun 1992 Pak ya. Ya, Berarti sudah sekitar 28 tahun Pak. Cukup lama. Iya, Bisa berbagi Pak awal mula Bapak menjadi ASN. iya. Saat itu, saat diangkat jadi CPNS 80%, saya melapor ke sekretaris daerah waktu itu. Kebetulan dijabat oleh Pak Menteri Pertanian kita sekarang, Pak Dr. Syahrul Pak Yassin Syahrul Limpo. ya. Ya. Beliau ngomongnya begini ke saya. Kan saya ini masuk gelombang pertama ASN Pemda yang waktu itu direkrut melalui jalur testing. Oh jadi dulu zamannya testing Pak. Sebelum testing itu di zaman sebelum saya itu melalui jalur penggantian. Jadi orang tuanya pensiun, anaknya menggantikan atau ponakannya atau keluarganya. Itu modelnya begitu. Nah, giliran waktu itu Pak Zainal Basri Palaguna gubernur, ada sistem seleksi tertulis, ujian tulis. Nah, waktu itu saya mendaftar. Alhamdulillah 3 orang sarjana yang direkrut waktu itu. Dan Pak Sahrul ngomongnya begini. Pengalaman saya jadi pamong, kalau kita mau jadi pamong yang baik, itu harus belajar untuk bisa care dan memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dan tempatnya bukan di kantor bupati. Kau harus ketemu langsung dengan masyarakat itu. Nah, berkaca dari pengalaman beliau, dia sampaikan harus turun ke kantor camat. Oh, jadi ke kecamatan dulu Ya, Pak. jadi saya 3 sarjana waktu itu. Iya. Sarjana sastra, itu ditaruhnya di Kecamatan Tompok Bulu, didampingi 3 alumni SMA yang golongan 2. Kemudian sarjana tambang, itu ditaruh di Kecamatan Bungaya, didampingi juga oleh 3 golongan 2A waktu itu. Sekarang sudah pada lurah semua itu yang golongan 2 kita ya di saat sekarang. Bahkan ada 1 orang sudah jadi camat. Ya. Kemudian saya sarjana ekonomi ditaruh di Kecamatan Tinggi Moncong. Lengkap sudah. 3 orang sarjana semuanya ditaruh di gunung. Dan pada saat kita prajabatan waktu itu, seangkatan dengan saya, kabupaten kota lainnya dikumpul di Makassar, satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang sarjananya ditempatkan di kecamatan. Sampai kita diketawai. Ternyata sekarang saya memahami. Bukan justru sekarang. Sejak saya berpindah dari kecamatan itu, saya tahu persis bahwa betul apa yang disampaikan Pak Sekda waktu itu, yang sekarang jadi Pak Menteri Pertanian kita, kebanggaan kita. Alhamdulillah, berkat gemblengan di kantor camat, saya bisa menapaki karir
di PNS ya sampai jenjang sekretaris daerah di Kabupaten Goa. Itu sungguh luar biasa. Uh, Banyak pengalaman berarti yang saya rasakan di kecamatan. Contoh kecil, tidak apa-apa ini ya. Iya, silakan, Pak. Ya, sedikit bernostalgia. Pernah sekali waktu karena saya dipindahkan ditariknya dari kecamatan di tahun keempat itu, saya ditaruh di Bapeda jadi KUR umum. Kira-kira di tahun ketiga saya di Bapeda, datanglah pegawai kantor camat dari Malino. Itu membawa surat ke kantor bupati. Nah, sebelum dia sampai di bagian umum menyetor suratnya, dia singgah di ruangan saya. Nah, dia tunjukkan itu amplop surat. Ini ada surat saya mau bawa ke bagian umum, Pak Muhlis. Kita lihat-lihat saya ini suratku. Saya bilang, oh biasa, bawa ke sana. Nah, memang di situ diterima surat masuk. Dia bilang, perhatikan dulu amplopnya. Saya perhatikan itu amplop surat. Alhamdulillah, saya masih kenali itu amplop. Ini mirip sekali dengan amplop yang saya buat dulu waktu saya jadi staf di kantor camat. Dia bilang, betul, ini adalah masih amplop buatannya Pak Muhlis waktu jadi staf di kantor camat. Jadi waktu pertama jadi ASN, Pak, kerjanya buat amplop, Iya, Pak? buat amplop, mengetik surat. Pokoknya kalau tidak ada kerjaan lain kosong waktu, itu yang golongan 2 itu di samping kantor camat rumahnya, dia aduklah itu bubur untuk bikin lem ya. Nah, kemudian yang satunya lagi bikin polanya itu Kanji, Pak, kanji, tepung kanji. Tepung kanji Ya. jadi lem. Waktu itu yang jadi camat kita Pak Pak Latif Hafid. Nah, dia membawa contoh amplop yang ternyata kertas bekas juga, tapi itu dibeli di sini. Nah, kertas bekas dibentuk amplop, ada stempelnya di depan, kepada yang terhormat kosong. Nah, kita bikin juga yang stempel kepada yang terhormat kosong, supaya camat kita tidak perlu datangkan dari Sungguh Minasa beli. Kita buat polanya sedemikian rupa. Akhirnya dari amplop yang saya buat itu sampai sekian tahun setelah saya tinggalkan kantor camat masih dipakai. Begitu banyaknya itu amplop yang saya bikin. Dan itu menjadi cerita tersendiri bagi teman-teman di sana bahwa ini salah satu staf kantor camat yang sampai hari ini bagi mereka itu memang termasuk kerjanya bagus lah. Jadi saya juga bisa berbangga karena diserahi tugas membuat amplop, kita buat amplop yang terbaik yang kita bisa buat waktu itu sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Berarti ada juga kenang-kenangan yang kita tinggalkan, Pak, di ya, betul. kantor camat. Ya, saya alhamdulillah sampai sekian tahun saya tinggalkan, karya saya masih dinikmati oleh teman-teman masih di sana. digunakan juga, Pak. Iya, alhamdulillah. Itu contoh kecil ya. Betul sekali. Terus mungkin selama Pak Sekda akhirnya jadi ASN di Goa, Pak. Orang yang sangat berpengaruh gitu, Pak. Siapa, Pak? Saya kira kalau dari sejak saya kecil ya, tentu orang tua saya, bapak dan ibu saya. Ini keberhasilan ini menapaki karir sekarang ini tentu dukungan dan doa dari beliau. Contoh kecil, waktu saya SD kelas 6 tahun 80 itu kan zamannya Pak Daud Yusuf jadi Menteri Pendidikan. Waktu itu ada ide untuk merubah tahun ajaran itu tidak di awal tahun tapi di pertengahan tahun. Di bulan Juni. Iya, ditambah setengah tahun. Jadi akhirnya saya terlambat tamat. Nah, di kelas 6 itu ayah saya ke Inggris sekolah. Nah, semua teman-temannya bapak itu datang ke rumah memotivasi saya karena ditinggal ayah ya. Dia bilang, kamu juga nanti harus sekolah untuk bisa lihat luar negeri. Nah, ya saya tanamlah juga dalam hati untuk bisa menginjak Eropa sana. Karena bapak saya di Inggris sekolahnya hampir 1 tahun. Kemudian itu menjadi kebanggaan keluarga juga. Karena pertama kalinya ada, ya beliau termasuk gelombang pertama di Goa yang meraih insinyur. Masih sangat langka waktu itu gelar insinyur pada zamannya beliau. Jadi di catatan kita di Sungguh Minasa ini
hanya ada dua, ada iparnya Pak Saman Sadek dan ayah saya. Jadi itu menjadi cerita menginspirasi Jadi sehingga motivasi Bapak ya juga. memotivasi saya juga. Alhamdulillah saya menapaki ASN ini di sekian jabatan itu ya sama-sama Pak Bupati sempat menginjak Eropa 6 negara. Selain itu saya pernah juga diberikan tugas belajar oleh Bappenas ke Jepang. Itu pada saat menjabat sebagai kepala Bapeda. Itu masih kepala dinas waktu ke menginjak Iya. Jepang itu saya masih staf Masih di so. Bapeda. Jadi waktu ditarik dari kantor camat, eh, dilihat oleh kepala Bapeda punya kompetensi lumayan, ya disekolahkan lah. Jadi saya gratis lagi S2-nya. Beasiswa Pak ya. Ya dibayarkan oleh Pemda, oleh proyek di Bapeda waktu itu di Unhas. Jadilah saya S2 versi APBD. Tapi sebelum ambil S2 itu saya di kursus oleh Iya. Bapeda, diutus untuk mewakili Bapeda Goa. Alhamdulillah dari kursus yang saya ikuti itu mulai dari TMPP dasar, TMPP lanjutan, saya selalu ranking 1. Dan itu diganjar oleh Unhas sebagai penyelenggara waktu itu dan Bappenas untuk bisa mendapatkan biaya untuk diberangkatkan melalui OTO, Overseas Training Office ke Jepang, short course. Wah, Pak Sekda ini luar biasa sekali loh Pak Iya, Sekda. Pak Sekda menjadi inspirasi semua orang, khususnya masyarakat Kabupaten Goa, iya, Pak. iya, Nah, dari perjalanan karir Bapak yang juga Kepala Kantor Pelayanan Terpadu, Pak ya. iya, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu, Kepala Dinas Perikanan, Kelautan, dan Peternakan, dan akhirnya dari staf menjadi Kepala Bapeda juga, Pak ini. iya, Kepala betul. Bapeda. Iya, Setelah itu, Bapak dilantik pada tahun 2015 menjadi Sekretaris Daerah iya, Kabupaten Goa, Pak. Dari semua jabatan Bapak, iya. yang mana yang paling berkesan, Pak? Tentu yang paling berkesan di jabatan Sekda itu, terutama di tahun pertama. Karena 2015, Pak. ya di tahun pertama itu saya mendampingi Pak Iksan Yassin Limpo beberapa bulan karena saya dilantiknya di bulan Juni, mendampingi beliau sebagai sekretaris daerah. Kemudian setelah itu sempat dapat surat tugas dari gubernur. Lagi-lagi Pak Sahrul waktu itu yang gubernur Sulawesi Selatan. Kayaknya tidak bisa dilepaskan, Bapak. Saya menjadi pelaksana harian bupati waktu itu. Setengah PLT, PLH. PLH, Pak ya. Ya, selama setengah bulan. Jadi saya sempat jadi irup pada saat 17 17 Agustus Agustusan. 2015 ya, Pak. Iya, betul. Jadi setelah beliau, saya mendampingi lagi penjabat bupati, Pak Sidik Salam. Iya. Setelah Pak Sidik Salam, dilantik Pak Adnan, saya dapat lagi bupati, Pak Adnan. Jadi di tahun pertama itu praktis saya mendapati 3 bupati. Meskipun masa jabatan saya relatif singkat ya 5 tahun. Pendahulu saya kayak Pak Yusuf Someng lebih lama dari Iya. saya, tapi cuma menjumpai satu bupati. Ya, jadi satu kebanggaan tersendiri bagi saya karena berhasil, bukan berhasil ya, sempat mendampingi 3 orang 3 bupati. orang bupati. Pak, saya dengar cerita waktu Bapak dilantik menjadi Sekda itu ada cerita menarik, Pak. Mungkin bisa Oh disampaikan, iya, berbagi sama kami, Pak. iya, itu juga yang menjadi motivasi saya untuk bisa berkarir ke pusat kementerian. Terus terang selain Kementerian Pertanian ini ada beberapa kementerian yang saya hunting-hunting kira-kira cocok lah atau relevan dengan kompetensi saya. Jadi saya rajin mengikuti kapan ada lelang di situ. Tapi tentu saya harus pertimbangkan juga apa kira-kira Pak Bupati kasih saya rekomendasi kalau saya ke situ. Akhirnya pada saat ada lelang di Kementerian Pertanian ini, saya sowan ke beliau sampaikan. Alhamdulillah beliau merespon. Cerita tentang apa yang ditanyakan Mbak Dini tadi, itu memang ada cerita yang sangat berkesan di situ. Karena saat menjelang pelantikan di Juni 2015 itu sebelum pelantikan pagi-pagi jam 6 dapat telepon diperintah Pak Punggawa, Pak Iksan untuk menghadap di rumah jabatan. Tapi harus didampingi istri. Iya. Ya, saya bawalah waktu itu ibu ke sana. Setelah menunggu beliau,
ditemuilah saya, disampaikan. Insya Allah sebentar ini saya akan lantik kamu jadi sekretaris daerah. Tapi ingat ya, ada 2 pesannya di situ. Ibunya, istrinya harus tetap mendukung tugas suami. Kemudian yang kedua, kamu jangan pernah berharap untuk bisa berlama-lama jadi sekda ya. Bikin kaget juga. Iya. Tapi disambung beliau, saya berharap kamu bisa segera ke pusat untuk berkarir di sana. Nah, tentu kementerian dan lembaga yang ada di pusat ya. Nah, jadi di pikiran saya tentu beliau akan mengarahkan saya atau membantu saya untuk hunting kementerian atau lembaga mana yang cocok itu untuk bisa berkarir di sana. Nah, singkat cerita, dilantiklah saya. Setelah pelantikan, saat pelantikan, jabatan tangan itu diulang lagi. Iya. Nah, makanya ini tidak hilang di Jadi berulang-ulang terus di disampaikan, back Pak, mind ya? saya. Jadi kayak Iya. ada redundancy menggema sampai hari ini pun masih saya ingat itu. Beliau sampaikan pada saat salaman, ini sudah jadi sekda. Jangan terlalu lama di sini ya. Cepat untuk bisa bergeser untuk ke kementerian atau lembaga yang ada di pusat. Dan alhamdulillah saya tidak tahu apakah ini disampaikan oleh beliau ke Ibu Vita, ibunya Pak Bupati kita, atau beliau sampaikan juga ke Pak Bupati. Karena pada saat saya meminta rekomendasi Pak Bupati, kata-kata yang terlontar dari mulut beliau, dia sampaikan begini. Sebenarnya kalau mau jujur, saya tidak akan pernah melepas Pak Sekda untuk tinggalkan Goa, karena saya sudah nyaman dengan kita. Saya nyaman dengan Wakil Bupati, nyaman juga dengan Sekda saya sekarang. Jadi jujur, saya akan kehilangan kalau kita berpindah. Tetapi ini satu amanah yang saya harus tunaikan untuk bisa melepas. Ternyata Mbak Gayung bersambut ya, apa yang dipesankan Pak Ihsan waktu itu pada saat saya dilantik, itu ternyata nyambung ke Pak Bupati. Dan alhamdulillah saya dipersilahkan untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi JPT Pratama di Kementerian Pertanian, khususnya untuk Biro KP, Keuangan dan Perlengkapan ini. Dan tahapan terakhir saya laporkan ke beliau berdasarkan jadwal, insya Allah tanggal 5 pengumumannya. Tapi sampai tanggal 5 Agustus ya kemarin, 5 Agustus itu belum masuk di email saya. Jadi saya sepanjang malam mulai dari jam 00 nunggu email masuk, tapi ternyata tidak ada. Makanya hari Rabu pagi saya masih ikut senam ya, Pak, senam bersama dengan Pak Bupati karena pikiran saya tidak ada ini pengumuman. Ternyata jam 2:20 siang menjelang sore ada telepon dari Biro Kepegawaian Kementan meminta saya untuk bisa segera hadir di Jakarta, karena rencananya hari Kamis pagi akan dilantik eselon 2 itu bersamaan dengan Dirjen. Nah, alhamdulillah saya termasuk salah satu di antara mereka. Alhamdulillah kemarin Kamis Pak ya, Kamis 6 Agustus Pak. Ya, 6 Agustus 2020 Pak Sekda dilantik menjadi Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kami seluruh kru Goata Podcast dan Humas Goa Pak mengucapkan selamat kepada Bapak. Ya. Dan tadi itu Bapak bilang Pak Bupati kehilangan Pak ya. Ya. Kami pun seperti itu Pak. Kami pun merasakan kehilangan yang amat sangat tuh gitu. Ya. Karena walaupun mungkin tidak dalam satu ruang kerja Pak, tapi kita ini seperti ibarat anak-anaknya Pak Sekda. Kami Humas Goa satu keluarga dengan sekretariat Kabupaten Goa itu Pak. Jadi sebenarnya kami cukup berat juga Pak. Bangga juga saya kalau anggota saya merasa kehilangan. Tetapi jujur saya juga merasa kehilangan, karena terus terang raihan atau apa yang kita capai ini tentu itu tidak terlepas dari kolaborasi dan kerjasama kita semua. Jadi dengan
dengan kompetensi masing-masing dan dengan cara kerja mereka masing-masing, itu yang membentuk satu ekosistem kerja. Akhirnya seperti inilah hasil yang kita capai, dan bahkan bisa mengantarkan sekdanya untuk ke jenjang yang berbeda. Itu kan orang pertimbangkan kita karena kerja bersama. Catatan-catatan sejarah karir saya itu kan harus ditopang oleh teman-teman yang lain, termasuk semua yang ada di Humas, dan itu terpantau, terekam. Akhirnya ya bisalah untuk menjadi portofolio untuk seleksi JPT pertama di Kementerian Pertanian. Jadi saya juga jujur, terus terang, tentu di tempat yang baru berharap juga paling tidak suasana kekeluargaan yang seperti yang saya dapati di Goa, mudah-mudahan hal yang sama saya bisa dapatkan di Kementerian Pertanian, khususnya di lingkup Biro Keuangan dan Perlengkapan. Oh, Bapak kemarin sudah masuk ke ruangan ya Pak? Sudah masuk ruangan yang di Ya, kementerian? betul. Jadi dari areal perkantoran Kementerian Pertanian itu sekitar 16 hektar ya. Itu ada gedung di tengah-tengah namanya Gedung A. Itu ada 8 lantai. Kebetulan lantai 7 dan 8 itu tempatnya Biro Keuangan dan Perlengkapan. Jadi saya berkantor sehari-hari di lantai 7. Itu saya rencananya hanya sekedar menyambangi saja, lihat ruangan, tapi setelah pelantikan ya. Tetapi setelah pelantikan itu ternyata kepala biro lainnya yang baru dilantik itu juga mengagendakan untuk sowan ke Pak Sekjen. Jadi pikiran saya, wih, mumpung saya ikut juga deh ke Pak Sekjen untuk minta petunjuk. Dari ketemu Pak Sekjen beberapa jam setelah pelantikan itu, ternyata Pak Sekjen mengarahkan saya langsung ketemu dengan Kepala Biro Umum yang selama ini menjabat merangkap tugas Biro KP selama kosong ya, beliau yang handle. Minta petunjuk dari situ. Dari situ ternyata teman-teman yang ada di Biro KP siap-siap menunggu saya untuk pertemuan pertama. Jadi di hari pelantikan itu juga saya masuk ruangan, bahkan sudah sempat rapat dengan teman-teman yang ada di Biro KP. Singkat cerita, setelah situ mengunjungi rumah kediaman Pak Menteri Pertanian. Setelah dari situ untuk ucapkan terima kasih karena diberi amanah. Kemudian dari situ saya dikasih tahu Pak Bupati, bagaimana kalau Kepala Biro KP ini kita lihat ruangannya besok ini. Wah, jadi dengan bangganya saya langsung mengiyakan. Saya senang sekali kalau Pak Bupati bersedia untuk datang melihat ruangan kerja saya. Jadi tamu pertama ini Tamu Pak Bupati yang datang ke ruangan tak? Ya, Tamu pertama. ya. Makanya ini jadi cerita tersendiri juga. Karena saat tiba di ruangan, rupanya kursi kerja saya itu kursi baru, masih ada plastiknya. Belum dibuka, masih tersegel. Jadi pada saat Pak Bupati masuk, saya tariklah itu kursi kerja, taruh di tempat yang akan diduduki Pak Bupati. Saya bilang, Pak, saya berharap sekali kita yang pertama kali duduk ini, karena Bapak ini adalah andronnya Togoa ya. Jadi Bapak menjadi pimpinan tertinggi kami di Goa, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi barokah tersendiri juga Pak. buat ya. Pas juga hari Jumat Pak, Ya, kita betul. jadi hari Jumat. Ya. Pak Bupati tamu pertama, mudah-mudahan penuh keberkahan Pak. Saya berbunga-bunga sekali waktu Pak Bupati bilang mau ke ruangan lihat, makanya jam 7 waktu di sana, jam 8 waktu di sini, saya sudah hadir di ruangan mempersiapkan itu untuk kunjungannya Pak Bupati. Ternyata saya teringat jam 8 ini Jumat ibadah di Goa. Nah, saya ikutlah bergabung di pencerahan kolbu Jumat ibadah, dan itu menjadi sejarah tersendiri bagi saya karena Jumat ibadahnya Goa bisa tembus sampai di lantai 7 Kementerian Pertanian. Iya Pak, kan tadi sudah kita cerita awal jadi ASN-nya Pak Sekda di Goa, terus sudah masuk ruangan juga di kantor baru tak. Terus sekarang yang saya mau tanya ini Pak, bagaimana perasaan tak sekarang Pak? Perasaan meninggalkan Goa, anak kelahiran tak ini di sini,
mengawali karir di sini selama 28 tahun menjadi ASN dan mengabdi di Goa. Apa yang Pak Sekda rasakan, Pak? Iya, semuanya beraduk-aduk ini bercampur sampai saya tidak bisa membahasakan bagaimana perasaan itu ya. Tapi satu hal yang memotivasi saya uh, dari cerita teman-teman ini dan melihat juga flashback ke belakang, saya jadi berbesar hati juga karena pikiran saya untuk bisa membawa kebesaran Goa tidak boleh kita cuma inward looking, sekali-sekali harus outward looking. Kita bekerja di luar, orang akan menyebut, oh itu dari Goa itu. Jadi insya Allah saya akan mendedikasikan kerja-kerja terbaik itu atas nama Goa. Doakan saya, mudah-mudahan tugas yang diberikan itu bisa saya laksanakan dengan baik dan itu saya dedikasikan menjadi bagian dari membawa nama baiknya Goa. Itu jadi dan catatan sejarah juga kan seperti itu. Goa ini menjadi besar karena dia bukan cuma membentengi kerajaannya dulu, tetapi dia memperluas wilayah pengaruhnya sampai ke kemana-mana. Sehingga dicatatlah dalam sejarah bahwa kerajaan Goa di belahan timur Nusantara itu termasuk kerajaan besar. Nah itu memotivasi juga kita bahwa ASN Goa zaman sekarang jangan mau kalah dengan pendahulu-pendahulu kita. Kita harus berani untuk berkarir sampai ke luar. Mudah-mudahan dari situ kita bisa menambah energi bagaimana supaya pembangunan di Goa bisa lebih maju. Contoh kecil, siapa tahu di sana saya bisa ketemu jejaring-jejaring baru yang mungkin bisa berinvestasi ke Goa. Ya, kita bawa ke Goa. Kan beda kalau saya cuma menunggu di Goa saja orang datang. Jadi untuk istilahnya menjemput bola, Pak. begitu. Kita menjemput bola, Dik. Iya. Dan inilah yang kita akan rindu-rindukan dari Pak Sekda ini, Pak. Karena setiap Bapak menjadi narasumber atau memberikan sambutan di setiap acara-acara pemerintah Kabupaten Goa, itu selalu saja ada pantun-pantun. Ada pantun-pantun tak Pak yang selalu semacam humor, tapi itu ternyata pengetahuan yang kita nggak tahu begitu Pak. Itu yang akan kami rindukan Pak. Iya, paling tidak itu kan cuma untuk memberikan nuansa saja. Jadi itu dari salah satu style saya untuk bisa memecah dulu, menarik perhatian supaya semuanya bisa fokus. Itu cuman gaya saja. Itu ciri khasnya Pak Sekda Pak Haji Muhlis SEMSI. Iya. Pak bisa ceritakan mungkin satu pengalaman Pak yang tidak terlupakan selama menjadi ASN di Goa. Pengalaman yang sama sekali tidak bisa kita lupakan Pak. Pengalaman itu ya di zamannya Pak Hasbullah Jabar. Pada saat Pak Sahrul sudah menjadi wakil gubernur, beliau jadi bupati di Goa. Waktu itu perseteruan antara pemerintah daerah waktu itu dengan DPRD ya, karena Pak Hasbullah waktu itu menginginkan sejumlah program dianggarkan dalam APBD, tapi karena waktu itu DPRD menolak untuk menganggarkan dalam APBD, maka ribut-ributlah. Bahkan ada proyek yang waktu itu beliau laksanakan tanpa tertuang di dalam APBD. Apa yang saya lakukan waktu itu, ini makanya agak berkesan ya. Waktu itu Pak Yusuf Someng jadi kepala Bapeda. Saya diminta untuk menyusun telaah staf, mengingatkan ke Bupati waktu itu untuk tidak mengakomodir program-program atau tidak melaksanakan secara fisik program yang tidak disepakati dulu dengan DPRD kan tidak ada dalam APBD. Singkat cerita dibuatlah surat itu. Kemudian Pak Yusuf Someng tanda tangan. Ternyata Pak Hasbullah almarhum waktu itu merespon tidak terlalu senang dengan telaah yang kita buat itu. Jadi singkat cerita diancamlah kita waktu itu untuk dimutasi. Untuk tahap pertama Pak Yusuf Someng dimutasi. Kemudian saya juga tentu siap-siap untuk dimutasi waktu itu. Ternyata betul saya dimutasi menjadi Kasubdin Geologi dan Sumber Daya Mineral.
Alhamdulillah, saya tinggalkan Bapeda waktu itu kepala bidang Sosbud menjadi kepala bidang lah ya, karena dia pertambangan. Subdin di pertambangan. Saya dapat ilmu baru lagi. Jadi saya menganggap kepindahan saya ke pertambangan itu menjadi pengalaman baru untuk ditempatkan di unit kerja yang mengelola pendapatan. Karena sebelum-sebelumnya saya tidak pernah di unit kerja yang mengelola pendapatan. Sebelumnya di Ya, penelitian Pak ya, ya data dan betul. penelitian. Cuman di unit kerja yang hanya membelanjakan uang tok, Iya. menghabiskan uang. Sekarang saya dituntut untuk coba berpikir bagaimana mendapatkan uang. Nah, itu satu tantangan kerja baru. Jadi itu yang sangat berkesan. Karena saya meninggalkan Bapeda, kemudian masuk lagi setelah itu, jadi masuk lagi ke Bapeda. Kemudian keluar lagi, masuk lagi jadi Dan kepala akhirnya Bapeda. dari kepala Ya, Bapeda. kepala Bapeda. Dari Jadi, kepala Bapeda ya, langsung jadi sekda ya. gua. Jadi sangat berkesan itu di zamannya Pak Hasbullah karena secara cepat saya dipindahkan dan waktu itu kenapa sangat berkesan karena tawaran saya untuk pindah ke kantor gubernur waktu itu sangat bertubi-tubi. Oh, ada Ya, ada tawaran untuk ya, pindah ke provinsi, Pak? ya. Waktu saya dipindah ke Subdin Geologi, saya sudah dikasih tahu. Saya bilang, memang Ji, kau pasti dikasih pindah mau ke kantor gubernur. Waktu itu ya, jadi karena saya masih kuku waktu itu untuk tetap berkarir di Goa, saya tolaklah tawaran-tawaran untuk bisa bergeser meninggalkan Goa waktu itu. Tapi enggak apa-apa ya, Pak, ditolak semua dari provinsi, tapi datang lagi tawaran dari Kementerian Ya, Kementerian Pertanian, Pak. ya, Rezekinya betul. lebih tinggi lagi, Pak. Iya. Pak, Tabe, saya minta dari kita pesan-pesan dari Pak Sekda kepada seluruh jajaran ASN Pemkab Goa, Pak. Mungkin yang mau mengikuti jenjang karir seperti Pak Sekda? Ya, oke. Saya berkaca dari pengalaman saya saja ya. Jadi sebagai ASN, apapun tugas yang diberikan kepada kita, itu lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Disuruh buat amplop, bikin amplop yang terbaik. Disuruh mengetik yang terbaik yang kita bisa lakukan. Ya, istilah kerennya pelayanan prima ya. Kenapa? Karena saya bisa buktikan. Dari pengalaman saya membuat amplop yang begitu, ternyata semua teman-teman di kantor itu senang, kantor camat itu senang, termasuk camat saya. Maka direkomendasikanlah saya ke kepala Bapeda. Ambil itu staf saya, dia rajin sekali, cocok itu untuk masuk di Bapeda. Datang Pak, waktu itu Pak Parisatu tuh kepala Bapeda. Dia lihat saya, membantu camatnya pontang-panting waktu itu karena akan ada lomba tata loka negara tama, penilaian ibu kota kecamatan terbaik. Waktu itu Malino dipersiapkan dan saya termasuk orang yang ada di belakangnya bersama dengan staf Bapeda waktu itu. Dia lihat kerja saya, kepala Bapeda langsung tawari saya, bagaimana kalau saya tarik kok jadi staf di Bapeda? Alhamdulillah dari kerja terbaik yang saya berusaha tunjukkan itu, kepala Bapeda waktu itu dalam tanda petik ya melamar saya untuk dimutasi ke Sungguh Minasa, ke kantor Bapeda. Waktu saya ditanya, mau pindah ke Bapeda? Jawaban saya bukan mau. Saya bilang mau. Karena dari dataran tinggi pindah ke kabupaten, Pak. Siapa yang nggak mau, Pak? Iya, betul. Apalagi sudah dengar teman saya yang sarjana tambang itu sudah ditarik jadi kepala bidang di pertambangan waktu itu karena persiapan untuk otonomi daerah. Jadi saya langsung jawab juga mau. Jadi itu yang saya amati ya. Ditugaskan lagi untuk belajar ikut kursus TMPP dasar 3 bulan, TMPP lanjutan 2,5 bulan. Saya berusaha untuk tampil yang terbaik yang saya lakukan di situ. Alhamdulillah itu diganjar gratis ke Jepang untuk setkor 1 bulan tanpa biaya APBD sepeser pun. Luar biasa sekali Pak Sekda. Iya. Pak, tadi kita sudah cerita panjang lebar semua dari awalnya Bapak, terus karirnya sekarang, pengalaman-pengalamannya menjadi ASN di Goa. Kayaknya kurang lengkap Pak kalau di Goata Podcast ini kita nggak kasih satu pantun buat pemirsa, buat daeng tak semua yang ada di rumah yang menyaksikan Goata Podcast spesial Pak Sekda. Sayangnya itu semua pantun saya sudah tanggalkan karena saya lagi belajar banyak. Belajar banyak tentang keuangan ini. Jadi supaya nggak terlalu serius hitung-hitung uang toh Pak. Jadi ada juga pantun-pantun biar fresh gitu Pak. Iya. Saya sebenarnya pantun itu cuma bagian dari
kesenangan membaca saja. Jadi apa yang saya cuma menyadur saja dari membaca itu, kemudian saya sampaikan juga di audiens. Saya cuma mau menunjukkan ke teman-teman ASN Goa, banyak membaca itu wawasannya bisa lebih lebih luas. Berpantun pun kita bisa lakukan. Itu yang saya mau tunjukkan. Jadi bukan hari ini saya tidak mau berpantun. Saya cuma mau menunjukkan ke teman-teman yang mendengarkan dan melihat acara ini bahwa kalau kita rajin membaca, insya Allah wawasannya tentu lebih. Saya bukan menyatakan diri saya wawasannya luas ya. Saya cuma menyampaikan pengalaman saya, banyak yang kita bisa tahu. Karena saya juga termasuk orang yang senang dengan buku itu. Sampai teman-teman yang tahu saya senang baca buku itu, hampir secara berkala ada yang selalu kasih hadiah buku. Makanya saya kerepotan ini pindah rumah, ngangkat-ngangkat bukunya. Karena saya lumayan banyak koleksi buku. Saya termasuk orang yang senang buku. Dan itu diwariskan, itu saya dapatkan dari kepala sekolah saya waktu SD. Satu-satunya sekolah yang waktu itu ditambah koleksi bukunya karena perpustakaannya kurang bukunya. Ternyata itu karena saya mengajak semua teman-teman saya masuk ke perpustakaan, ambil itu buku, bawa ke rumah, baca, bahkan ada buku yang tidak kembali karena kita senang dengan buku itu. Jadi ditaruh di rumah. Nah itu saya anggap kepala sekolah saya sukses membentuk saya, ternyata siswanya persiapan untuk jadi sekda. Dia tidak pernah marah kalau saya bawa pulang itu buku dan tidak dikembalikan ke perpustakaan lagi. Dan betapa bangganya itu kepala sekolah tak sekarang Pak, bahwa semua orang bilang kalau Pak Sekda itu kita seperti melihat perpustakaan keliling Pak. Betul sekali Pak, karena Pak Sekda, kita ngobrol sama Pak Sekda atau kita bertanya sama Pak Sekda apa saja, tidak ada yang Pak Sekda tidak tahu, semua tahu. Mulai dari sejarah, budaya, pengetahuan, ekonomi, semuanya kita tahu Pak. Jadi itu menjadi Iya, motivasi juga buat iya, kita. Pak Sekda saja bisa, kenapa kita tidak bisa? iya. Di samping rajin membaca, Ya, itu harus legowo menerima dimanapun kita ditempatkan. Dan tipsnya harus lebih lebih sering berpindah-pindah tempat. Ya, alhamdulillah saya di eselon 3 kan lumayan lama. ya. Dari beberapa SKPD. Dan itu membentuk saya untuk memahami A sampai Z-nya. Jadi saya tidak mengatakan saya paling lengkap ya. Tapi bisa dicek di Pemda Goa ini, eselon 2 yang pernah menempati 3 tipologi organisasi Pemda. Ada satu organisasi yang memang hanya membelanjakan uang toh, ya contohnya Ya, Bapeda, Bapeda. Ya, BKD, BKPSDM, itu kan tidak ada pendapatan. ya. Kemudian ada unit yang dua-duanya dia lakukan. Di samping membelanjakan, dia juga harus berpikir untuk bagaimana PAD. Ya kemarin saya ditempatkan Dinas di Perikanan. pertambangan, perikanan, peternakan, oke. Ya. Kemudian unit kerja yang memang hanya untuk memikirkan uang. Ya waktu saya kabak ekonomi, saya menjadi badan pengawas untuk Perusda. Waktu itu kabak ex officio harus menjadi badan pengawas, termasuk di PDAM. Jadi saya menganggap lumayan lah. Dan semua jenis kelembagaan Pemda saya pernah tempati. Mulai dari yang namanya kantor, yang namanya badan, dinas, sekretariat, sampai menjadi sekda. Jadi lumayan lengkap. Nah itu saya sampaikan ini bukan berbangga. Untuk memotivasi teman-teman, dimanapun kita bekerja, ditempatkan, kalau kita bekerja dengan optimal dan memberikan yang terbaik, itu akan menjadi suatu media untuk kita memperbaiki dan membentuk diri kita. Bahkan sesulit apapun kita jalani saja. Karena itu kan prinsipnya sama persis dengan permata. Permata itu akan semakin berkilau kalau dia lama digosok. Jadi permata itu akan merasakan kesakitannya karena dia digosok, tetapi baru keluar auranya, baru kelihatan cantiknya kalau dia sudah selesai digosok. Jadi kita juga ASN tentu begitu. Banyak tugas yang dibebankan kepada kita, kalau kita berusaha untuk tetap ikuti dan memberikan yang terbaik, insya Allah tidak ada kalau istilahnya di luar ya, tidak ada proses yang mengkhianati hasil ya. Betul sekali Ya, Pak. jadi insya Allah kalau kita berdarah-darah dalam proses itu, insya Allah pasti Kita akan pada akhirnya juga akan indah. jangan pernah berhenti belajar Pak Dik. Iya, betul. Iya. Baik Pak, dari tadi kita ngobrol-ngobrol, kita mau ngemil dulu Pak. Tapi
Pak, ini kita ada kiriman dari Dapur Ibu Rifat. Ada es cincau, Pak. Ada juga kopi arennya. Alhamdulillah. Silakan Pak Sekda. Dan satu lagi saya akan berikan cindera mata, Pak, dari kami Gota Podcast, masker untuk Pak Sekda. Oke, spesifik ini ya. Ini siapa? Oke. Makasih Terima Pak, kasih. mudah-mudahan Bapak sehat selalu dan Oke. jangan pernah lupakan kami yang ada di Goa, Pak ya. Iya, sama. Saya juga masih tetap berharap dukungan, motivasi, doa dari seluruh warga Goa, terutama untuk teman-teman ASN yang ada di Goa. Sekaligus juga saya berharap ini rintisan jalan. ASN Goa berikutnya bisa mempersiapkan diri untuk bisa berkarir sampai ke kelembagaan dan kementerian yang ada di pusat. Karena itu bukan hal yang mustahil. Saya yang hanya staf di kantor camat ditempatkan di gunung sana, ternyata sekarang sudah bisa berkantor di lantai 7 di Ragunan sana, di Kementerian Pertanian. Jadi semuanya tidak ada hal yang mustahil. Sepanjang kita sabar mengikuti dan berproses, tentu dengan selalu berharap dukungan dari kerja teman-teman, kemudian berbakti kepada orang tua tentu. Itu yang utama ya Pak, doa orang tua. Loyal kepada pimpinan, ya itu juga sangat menentukan. Karena pimpinan kita atau mantan pimpinan itu akan menjadi orang yang merekomendasikan bawahannya dulu kalau ada yang dia anggap baik, pasti akan direkomendasikan. Jadi saya kira itu bukan tips ya, cuman mengingatkan kembali bahwa itulah yang saya rasakan selama ini sehingga saya bisa berkarir sampai ke kementerian. Terima kasih banyak Pak Sekda, istimewa dan luar biasa sekali podcast kita hari ini karena mendapat pelajaran yang berharga sekali dari Pak Sekda, sharing-sharing pengalaman dan berbagi ilmu. Dan kita tutup podcast kita, Pak. 1, 2, 3, close. Sama-sama Pak ya. 1, 2, 3, close. Ya Pak. Baik deh kita semuanya, sampai di sini dulu Gota Podcast kita. 1, 2, 3, close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.